ziarah ke makam, terus kemudian meminta kepada orang yang ada di makam itu atau wali tersebut, orang soleh tersebut, itu sangat tidak benar. Jadi yang benar itu kita harus idzasta'anta fasta'in billah. Ketika kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Fuadi rahimakumullah. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Muhammad Wahyudi di channel Ngaji Fuadi. Kita lanjutkan kajian kita di surat Al-Baqarah ayat ke-107. Tapi sebelum itu kembali saya ingatkan, Sobat Fuadi yang belum memiliki mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi, segera miliki melalui link yang telah kami sediakan di kolom deskripsi. Bisa melalui Shopee, Tokopedia, atau menghubungi langsung kontak center Ngaji Fuadi. Atau bisa ada alternatif lain untuk menikmati Al-Fuadi, yaitu melalui aplikasi Quran Al-Fuadi. Silahkan download di Play Store aplikasinya dan nikmati mushaf Al-Fuadi di genggaman Anda. Baik, kita akan lanjutkan. Jangan berlama-lama, mari ngaji Fuadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Alam ta'lam, apakah tidak mengetahui siapa kamu? Annallaha, pada sesungguhnya Allah adalah lahu, adalah miliknya Allah, mulkus samawati, bahwa kerajaan seluruh langit, wal ardi, dan bumi. Wa malakum, dan tidaklah adalah bagi kalian min dunillahi, dari selain Allah, miwaliyin, bahwa ada seorang pelindung pun, wala nasirin, dan tidak pula penolong pun. Apakah kamu tidak mengetahui sesungguhnya Allah adalah miliknya, adalah hanya miliknya kerajaan seluruh langit dan bumi, dan tidaklah adalah bagi kalian dari selain Allah ada seorang pun pelindung, ada seorang pelindung pun, dan tidak pula seorang penolong pun. Baik Sobat Fuadi rahimakumullah, ini sudah kita baca kata per kata dan sudah kita maknai juga. Sekarang kita lanjutkan dengan pembahasan i'rab lalu pesan di balik ayat ini. Mari kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Alam ta'lam, hamzahnya adalah huruf istifham, ya. Huruf istifham, hukumnya kalimat huruf tentu adalah mabni. Di sini mabni fathah, selesai. Lam adalah huruf jazm, disebut juga amil jazim, ya. Dia juga sekaligus huruf nafi secara makna. Ya, maka dia menafikan fi'il setelahnya, huruf jazm menjazmkan fi'il setelahnya. Berarti ta'lam ini adalah fi'il mudhari', hukumnya mu'rab, kategorinya sahihul akhir, ya. Kedudukannya kemasukan amil jazim berupa lam, maka i'rabnya harus jazm. Tanda jazmnya sahihul akhir ditandai dengan sukun. Alam ta'lam. Ya, kemudian fi'il selalu membutuhkan fa'il. Di sini fa'ilnya mana? Fa'ilnya berupa dhamir mustatir. Kalau diwujudkan berupa anta. Apakah tidak mengetahui siapa kamu? Ini namanya fa'ilnya berupa dhamir mustatir. Kalau dimunculkan berupa anta, yang menunjukkan keberadaan tak yang ada di depan. Sudah selesai. Alima ya'lamu, ta'lam dari alima ya'lamu itu adalah fi'il yang muta'addi, maka di sini membutuhkan kepada maf'ul, ya. Mana maf'ulnya? Maf'ulnya adalah ini nanti rentetan anna dan isim beserta khobarnya. Inilah yang berkedudukan sebagai maf'ul. Anna beserta rentetan isim yang dimasukinya, yaitu isimnya anna dan khobarnya anna, berkedudukan sebagai maf'ul. Sudah saya jelaskan di video yang kemarin. Ketika kita membaca anna, berarti di sini dia sedang menduduki suatu kedudukan. Tapi kalau dibaca inna, berarti dia adalah ya isim tidak menduduki suatu kedudukan. Baik, anna ini adalah kalimat huruf
yang memiliki amal, dia akan punya isimnya dan punya khobarnya. Lafadz Allah ini adalah isimnya. Lalu mana khobarnya? Nah ini khobarnya bertumpuk di sini. Ini lahu, ini adalah jar majrur, ya. Lahu ini adalah jar plus majrur. Jar majrur ini saya buang dulu garisnya biar kita lebih mudah. Jadi di sini bertumpuk agar kita nanti memahami rentetannya. Jadi di sini lahu, saya tulis lagi di sini, mulkus samawati, saya tulis di sini. Baik. Lahu adalah bagi Allah, ini adalah susunan jar dan majrurnya. Jar dan majrur ini berkedudukan sebagai khobar muqaddam. Lahu adalah bagi Allah, ya, baginya Allah. Mulkus samawati, mulku ini adalah sebagai mubtada muakhar, ya, ini mubtada muakharnya. Mulkus samawati bahwa kerajaan seluruh langit. Nah, kemudian di sini berarti ada khobar muqaddam dan mubtada muakharnya, ini juga adalah suatu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah inilah yang berkedudukan sebagai khobarnya ana. Ya, khobarnya ana ini, lalu isimnya ana ini. Nah, ini rentetannya seperti ini. Alam ta'lam, apakah tidak mengetahui siapa kamu? Annallaha, pada sesungguhnya Allah adalah lahu, adalah baginya mulkus samawati, bahwa kerajaan seluruh langit. Jadi jumlah lahu mulkus samawati ini adalah jumlah ismiyah berkedudukan sebagai khobarnya anna. Isimnya anna adalah lafadz Allah. Maka di situ di bawahnya lahu, di dalam mushaf Al-Fuadi, di bawahnya lahu, di situ ada yang pertama adalah khobarnya anna. Yang menjadi khobarnya anna bukan jar majrurnya, tapi susunan jumlah ismiyahnya. Makanya lahu itu sekaligus sebagai khobar muqaddam. Jadi lahu susunan jar majrurnya ini khobar muqaddam, mubtada'nya mulku, mubtada' muakhirnya. Di situ harusnya lebih tepatnya mubtada' muakhir. Lah susunan khobar muqaddam dan mubtada' muakhir inilah yang berkedudukan sebagai khobarnya anna. Lahu mulku samawati, as-samawati, ini mulku disandarkan pada lafadz as-samawati, berarti ini adalah mudhof ilaih. Mudhof ilaih tentu i'rabnya adalah jar, jarnya dengan kasroh karena jamak muannas salim, ya. Wal ardi, wawu adalah huruf ataf, berarti al ardi di sini adalah ma'tuf. Ma'tuf kemana? Ma'tuf kepada lafadz as-samawati. As-samawati ini i'rabnya jar karena sebagai mudhof ilaih, maka al ardi pun ikut jar ditandai dengan kasroh karena isim mufrad. Selesai. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Kita tulis terlebih dahulu, wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasirin. Nah, kita akan bertemu dengan ini beberapa kali. Pertemuan yang lalu kita juga bertemu dengan hal yang seperti ini. Wa ma lakum, dan tidaklah adalah bagi kalian, min dunillahi, ya. Ini ma-nya ini mau kita posisikan sebagai apa, ya? Perhatikan, wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasirin. Ma ini bisa kita posisikan sebagai ma, namanya ma al-hijaziyah. Ya, sudah saya jelaskan berulang kali. Bisa saja ma-nya ini diposisikan ya'malu amalan laisa, beramal sebagaimana laisa. Berarti kalau beramal sebagaimana laisa, dia nanti harus punya isim dan punya khobar. Berarti ada isimnya ma, ada khobarnya ma, ya. Dia beramal sebagaimana laisa, berarti isimnya ma seperti bagaimana laisa. Laisa itu temannya kana, berarti dia tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Isimnya ma itu i'rabnya harus rofa, khobarnya ma i'rabnya harus nasab. Kalau dia diamalkan,
Bisa juga di sini ma-nya itu dimuhmalkan, ya, tidak diamalkan. Kalau tidak diamalkan berarti kalimat yang setelahnya nanti kandungannya adalah mubtada dan khobar. Nah, loh, apakah bisa dua-duanya? Sama-sama bisa dalam konteks ini. Mubtada'nya itu i'rabnya adalah rafa, khobarnya i'rabnya juga tetap rafa. Perhatikan bagaimana prakteknya kalau kita jadikan mubtada khobar, berarti lakum ini adalah jar majrur berkedudukan sebagai khobar muqaddam. Wa ma lakum, dan tidaklah adalah bagi kalian. Ya, jadi kalau kita posisikan seperti ini berarti lakum ini adalah susunan jar majrur. Jar majrurnya ini berkedudukan sebagai khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Karena ma-nya tidak kita amalkan. Wa ma lakum, dan tidaklah adalah bagi kalian min dunillahi, dari selain Allah, miwaliyin. Nah, waliyin ini kita posisikan sebagai mubtada muakhar. Mubtada muakhar yang i'rabnya tentu mubtada muakhar adalah rafa. Lah di sini kok jar? Karena dia ada penekanan menggunakan min, maka di sini dia juga punya kedudukan secara zahir sebagai majrur. Jadi lafadz waliyin, ya, ini secara zahir sebagai majrur karena terdampak oleh min. Dari sisi yang lain dia adalah mubtada muakhar, gandengan dari khobar muqaddam lakum. Ya, ini kalau kita posisikan ma-nya tidak beramal. Kalau ma-nya kita posisikan beramal menggunakan pendapat ulama al-Hijaz, ulama Hijaz, atau makanya ma disebut al-Hijaziyah, berarti lakum ini bukan khobarnya mubtada tapi khobarnya ma. Wa ma lakum, dan tidaklah, sama, adalah bagi kalian min dunillahi, dari selain Allah, miwaliyin, ada penolong. Berarti di sini bukan menjadi mubtada muakhar waliyin, tapi menjadi isimnya ma. Berarti kalau menjadi isimnya ma, di sini i'rabnya juga sama-sama rafa. Nah, berarti kan dia jadi isimnya ma ya rafa, jadi mubtada ya rafa. Khobarnya karena berupa jar majrur sama-sama tidak nampak. Nah, bedanya hanya dalam mahalnya saja. Kalau ma-nya diamalkan, berarti di sini dia, ya benar ya. Kalau ma-nya ini diamalkan, berarti di sini dia posisinya adalah nasab. Khobarnya yang berupa jar majrur ini mahalnya mahal nasab. Tapi kalau posisikan sebagai khobarnya mubtada, khobar muqaddam, berarti mahalnya jar majrur ini adalah rofa. Hanya beda dalam mahal, tapi secara bacaan sama-sama sah. Mau dijadikan sebagai ma yang beramal ataukah ma yang tidak beramal. Namun demikian sebenarnya yang banyak termasuk di dalam Al-Quran itu ma diposisikan beramal karena begitulah dialog orang-orang Hijaz. Tapi sah juga kita mengatakan bahwasanya dia tidak beramal karena di sini secara lafadz ya tidak nampak pengaruhnya. Karena dia khobarnya pas kebetulan berupa jar majrur. Kita sudah selesai membahas satu persatu. Min dunillahi susunan jar majrur dan mudhaf ilaihnya, wala nasirin ini ataf kepada waliyin. Baik, sekarang kita membahas secara maknanya bagaimana. Alam ta'lam, apakah tidak mengetahui siapa kamu? Secara bahasa tentu yang dikhitabi adalah Rasulullah, tapi sebenarnya ini berbicara kepada mereka orang-orang Yahudi yang waktu itu menentang, mengingkari keberadaan Al-Quran dan kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tentang, ya, mereka tentang. Terus mereka menggunakan dasar yang di ayat sebelumnya, bahwasanya nggak mungkin Allah itu menasakh suatu hukum, sedangkan Rasulullah itu beberapa kali memperlihatkan menasakh, ya, termasuk terkait dengan kiblat, ya, terkait dengan kiblat itu Rasulullah awalnya berkiblat, ya, ke Ka'bah, kemudian pindah ke
pindah ke Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis, Yerusalem, pindah lagi ke Ka'bah yang di Makkah lagi. Nah ini oleh mereka terus kemudian nggak mungkin, itu pasti buat-buatan Muhammad. Kalau Tuhan nggak mungkin, karena Tuhan itu maha mengetahui, tidak mungkin hukumnya itu berubah-ubah. Harusnya hukum Tuhan itu tetap dan tidak bisa digantikan. Nah sebenarnya mereka tidak sedang menyerang itu saja, tapi mereka sedang mengatakan bahwa mereka memiliki Taurat yang harusnya tidak perlu lagi adanya ajaran yang baru yang dibawa oleh Muhammad. Nah, itulah yang sedang mereka serang. Nah, kemudian Allah menyatakan di sini, lah apa kamu ini nggak tahu? Jadi meskipun khitabnya kepada Rasulullah, sebenarnya yang sedang dibahas ini adalah mereka. Lah, termasuk kalau sekarang kita baca ya agar kita bisa merasakan, maka penting untuk kita rasakan apa kamu tidak tahu ya, termasuk kita ini ya. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah itu adalah lahu ya. Di sini khobarnya disebutkan terlebih dahulu. Ya, aslinya adalah mulku samawati wal ardi lillah. Mulku samawati wal ardi lahu. Tapi disebut lahu berarti di sini ada adatul hasr, hanya milik Allah. Ya, kerajaan seluruh langit wal ardi dan bumi. Ya, mim lam kaf ini ada dua. Ada yang milkun, ya ini nanti berarti subjeknya isim fa'ilnya adalah malik. Ya, malik, milkun kepemilikan maknanya milik, malik adalah pemilik. Ada yang mulkun, kerajaan. Ini nanti adalah malik. Ya, dibacanya pendek. Nah, maka di dalam surat Al-Fatihah itu qiraahnya terbaca dua-duanya, bisa maliki yaumiddin berarti pemilik hari pembalasan. Tapi kalau dibaca pendek maliki yaumiddin itu raja atau yang merajai hari pembalasan. Nah ini bisa dua-duanya. Nah, milkun adalah yang memiliki. Kalau mulkun berarti adalah kekuasaannya, kewenangannya. Jadi kalau di dalam negara, di dalam kita perusahaan itu misalkan ada owner, ada pemilik, ada kemudian direktur atau CEO yang itu menggerakkan atau punya kewenangan untuk memerintah. Lah, alam semesta ini, langit dan bumi ini kepemilikannya yang milik Allah, mulkunnya yaitu kerajaannya, maksudnya titahnya, perintahnya juga hanya dari Allah, hanya milik Allah ya. Mulkus samawati, kerajaan seluruh langit, wal ardi dan bumi, tidak ada kepada yang lain. Maka tidak ada satupun yang bergerak tanpa izin dari Allah, tidak ada satupun yang terjadi tanpa izin dari Allah, maka semuanya berada pada kendali Allah. Wa malakum, dan tidaklah adalah bagi kalian, boleh dijadikan khobarnya ma, boleh dijadikan sebagai khobarnya mubtada ya, yang di akhir nanti khobar muqaddam. Wa malakum, dan tidaklah adalah bagi kalian min dunillahi, dari selain Allah, tidak ada bagi kalian selain Allah miwaliyin, satupun yang bisa menjadi wali, menjadi penolong, menjadi orang yang bisa dekat. Nggak ada yang bisa menolongmu, nggak ada yang bisa melindungimu, wala nasirin, dan tidak juga menolongmu. Tidak ada yang bisa menjadi pelindungmu. Wah, wali itu sebenarnya maknanya adalah orang dekat yang akan belani kita ya, pihak yang dekat dan dia nanti akan membela kita. Itu tidak ada satupun yang bisa menjadi pelindung ya selain Allah, wala nasirin, dan juga tidak ada penolong. Lah, kalau memang seperti itu berarti harusnya satu-satunya kalau mau berlindung ya kepada Allah, kalau mau memohon pertolongan juga hanya kepada Allah. Nah ini sahabat Fadil rahimakumullah, sedikit saya sampaikan terkait dengan beberapa hari terakhir yang muncul di berbagai, saya kurang ikut medsos juga ya, kurang mengikuti, tapi nampak sekelebat itu adanya orang-orang yang mengajak untuk meminta kepada orang yang sudah mati ya, ziarah ke makam, terus kemudian meminta kepada orang yang ada di makam itu atau wali tersebut, orang soleh tersebut. Itu sangat tidak benar. Jadi yang benar itu kita harus idzasta'anta fasta'in billah. Ketika kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah ya.
Kalau kamu meminta, mintalah hanya kepada Allah. Nah, kalaupun toh tawassul, itu ulama masih berbeda pendapat, boleh tidak tawassul, ya. Ada yang menyatakan boleh, ada yang menyatakan tidak boleh. Tapi tawassul pun itu memintanya kepada Allah, ya. Lah kalau seperti yang sekarang ini banyak ajaran yang mengajak orang untuk ke makam seorang wali A atau wali B, orang soleh A, orang soleh B, lalu menyatakan kepada, ya Syekh, saya sedang ada masalah, ini tidak diperkenankan. Jadi kalau memohon pertolongan, mohon pertolongan hanya kepada Allah. Kalau itu tawassul, itu ulama masih berbeda pendapat. Tapi kalau memohon langsung kepada si orang yang ini, maka itu adalah sudah satu bentuk kesyirikan. Oleh karena itu kita harus sangat berhati-hati, jangan sampai kita mengikuti hal-hal yang itu benar-benar kita tidak memahaminya, hal yang itu benar-benar di luar pemahaman kita dalam beragama, yang itu benar-benar sudah melenceng dari petunjuk-petunjuk dan nas-nas yang ada. Baik, terima kasih. Saya Muhammad Wahyudi, semoga kita diberikan petunjuk oleh Allah, jalan yang lurus dan terhindarkan dari segala macam kesesatan, dan saudara-saudara kita yang melenceng semoga diberikan hidayah oleh Allah dan kembali kepada jalan yang benar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.